Dan kalian buat calon-calonnya Dio dan calon anak cewek gue tenang. Kalau gue sih bisa disogok, kalem ya. Yang penting mah Jack Dio. Itu. Selamat datang di Bacin Bacotan Cinta Anak dan Bapak. Selamat datang di episode terbaru. Episode seberapa Sekarang kita kedatangan si Bacin ini kedatangan tamu dari mana? Cibaduyut. Cibaduyut. Wendy Kusuma. Ya. Ya. Di episode kali ini kita akan membahas banyak banget nih yang nanya di Instagram ya. Di Instagram anjing Instagram aneh. Dah anjing karena di-expose. Sepi Instagram gimana? Banyak banget yang nanya gimana nih tips LDR. Maka dari itu kita akan ngebahas tips LDR. Tips LDR goblok. Jadi tips LDR. Sia, kan restu orang tua. Orang tua. Sarap anjing. Maaf geng, ada goblok tips LDR wae anjing. Restu orang tua. Hai kepikiran tips LDR. Mana tips LDR wae? Ya, tapi buat kalian yang LDR-an ya, kalian tuh beruntung ada waktu enggak? Jadi diberikan kesempatan untuk selingkuh kalau LDR-an itu anjing. Aku belum. Oke, yang tadi diralat. Mungkin itu tips LDR. Next episode. Udah belum sih ngebahas LDR? LDR gue lupa. Kalau nggak salah mah sebelumnya. Ya udah restu orang tua lah. Biar kita lihat dulu. Kalau kita kemarin kan restu orang tua. Biar nanti di episode selanjutnya kita bahas mengenai LDR. Hari ini kita bahas dulu mengenai restu orang tua. Hubungan seksual manusia yang gimana ya ngejelasinnya? Hubungan antara dua pasangan. Di mana terkadang restu orang tua menjadi penghalang berjalannya suatu hubungan. Anjing. Tapi ada bagusnya mungkin kalau misalkan dihalangi sama orang tua, bagaimana kalau kamu kawin bapaknya dulu? Boleh bapaknya dulu. Dikawin bapaknya dulu supaya dapat anaknya gitu. Oke, kita bahas dari mana nih, Yo? Hot mom. Kita bahas dari mana? Kita bahas dari mana? Cerita dulu sih Wendy dulu dong. Kan kita nggak tahu ceritanya seperti apa. Ya nggak? Kita mau ngasih saran. Kita kan dewasaran mau ngasih saran gimana sih? Ini berdasarkan mungkin kisah-kisah dari banyak orang lah yang mengalami gitu kan. Tentang orang tua menjalani hubungan. Terkadang alasan restu orang tua jadi penghalang gitu kan. Betul. Nah, orang tua itu nggak ngerestuin biasanya mulai dari satu mungkin orang tua kadang menilainya tuh kejantanan mata gitu, terhadap pasangan anaknya itu kan. Melihat pernah anjing ya mah. Enggak uya acara curhat sambil coli yuk. Ini berdasarkan yang banyak orang terjadi biasanya kan kayak gitu kan. Jadi biasanya penampilannya baragajul gitu kan. Baragajul itu apa? Coba explain in Indonesia. Acak-acakan. Ya, acak-acakan lah. Kayak rambut gondrong gitu kan biasanya. Tapi ya ini lah mau nunjuk nak aing. Tapi ya ini. Kamu itu kenapa kayak niru lagu-lagunya Jamrud? Rambut gondrong, awaknya tatoan, pacarnya tatoan. Dasar wong edan. Dasar wong edan. Terus itu yang pertama kan. Yang kedua biasanya kalau untuk menuju ke jenjang yang lebih serius nih, biasanya dilihat latar belakangnya. Biasanya pekerjaan. Latar belakang teh bolong apa enggak gitu juga sendal bolongnya. Latar belakang anjing bolong apa enggak. Bisa pakuan sirahna. Latar belakang terus pekerjaan kan. Kerjanya apa? Kerja di mana? Nah, biasanya kan ditanyanya gitu kan. Kamu enggak ngomong bahwa kalau kamu PL gitu. Pemandu lahun. Pemandu lahun kamu. Pemandu lahun. Motor gini. Ojek PL. Nah, terus gue bagian gue dulu sebentar. Nah, yang dipermasalahkan sama kamu Wen, apa itu yang dirasakan? Berdasarkan pengalaman sih biasanya pekerjaan. Itu teh pekerjaannya nomor 1 apa nomor sekian? Itu masalah utama atau enggak? Itu nomor sekian, itu kedua. Yang pertama pasti orang tua ngelihatnya tuh dari sisi penampilan dulu. Wah, sangat. Dari penampilan dulu. Tapi dah buat gue mah lu mah enggak jelek-jelek amat dah Wen asli.
bukan udah nggak jelek-jelek amat penampilan mah apa tuh. Ya gitu. Karena kan ada mungkin orang tua yang agak kolot gitu kan, pengen melihat cowok yang pacaran sama anak ceweknya rambutnya rapi gitu kan, cepak ala inilah ala militer. Ayahnya nu kitunya kelihatan rapi gitu kan. Tapi tergantung juga kalau misalkan restu orang tua ada yang dari penampilan, sikap perilaku. Terus attitude penting. Nah, itu dia benar. Attitude penting. Itu attitude poin utama. Poin utama tuh. Attitude. Itu sih lah kunci-kuncinya mah perilaku. Kalau dari pribadi mah penampilan enggak menunjang, bukan suatu poin. Ya kamu kok ngomongnya ya nggak enak begitu sebelahan ya, jadi nggak enak ngomongnya agak kaku gitu. Nggak juga sih. Penampilan mah memang tidak jadi sesuatu poin. Nggak gini, kita mah. Iya, kalau lagi berhadapan langsung, kalau lagi bertemu langsung penampilan itu emang harus ini, karena kan first impressionnya orang lihat penampilan dulu. Ya. Jadi penempatan ya. Nah mungkin kalau gue sedikit aja dulu di awal. Kita sebagai laki-laki aja gitu ya. Kita sebagai laki-laki. Kadang-kadang kan kita ketemu sama orang tua perempuan itu sesuatu hal yang seriusnya. Jadi ketika kita ketemu kayaknya harus. Ntar dulu, kamu udah main simpulkan benar-benar aja. Orang saya belum ngomong. Nah, kita harus serius gitu. Sebenarnya harusnya nggak gitu-gitu amat sih, nggak serius-serius amat sih gitu. Yang harus jadi perhatian utama adalah bagaimana cara kita, entah itu dari bicara gitu ya, entah itu dari sikap di hadapan orang tua. Kan semua mah kamuflasenya. Bohong lah kalau nggak ada yang kamuflase lah. Kabeh jadi tiba-tiba yang tadinya ngomong anjing goblok sama ceweknya gitu kekoplokan, tiba-tiba oh iya om, iya tante, pasti akan begitu semua juga lah. Udah mau mungkin cari muka, udah mau mungkin masa pas ketemu sama orang tua yang ngomong ya om, aduh om goblok nih pegel kieu om, nggak mau mungkin kan ya, nggak akan mungkin seperti kayak begitu. Nah yang pertama itu bagaimana cara kita untuk membuat si orang tua pasangan kita ini menjadi ya setidaknya menyukai kita lah, dari gaya bahasa, dari sikapnya. Karena kalau buat gue mau penampilan sekarang udah nggak terlalu penting, penampilan mah. Udah geningan rea anak-anak band kan, nu awangna tatoan gitu-gitu. Gareulis geningan daek dikawinkeun sok. Deueuh sebenarnya mah. Yang pertama mah sebenarnya itu. Penampilan enggak sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau yang misalnya kalau ketemu langsung itu penampilan ya harus ya salah satu penunjang. Ya yang begini attitude gitunya. Nah, kalau misalkan kamu Wen, yang dirasakan apa Wen? Ketika kemarin kita bahas sedikit tentunya restu orang tua ini menjadi penghalang. Apa yang poin utamanya apa? Poin utamanya ya di saat kita ngerasa kayaknya kita nggak direstuin nih. Nah, di situ kita harus cari tahu tuh. Nggak direstuinya dari sisi apa, kita harus tahu alasannya dulu. Supaya kita bisa evaluasi diri dulu. Oh, ternyata mereka nggak sukanya karena saya begini gitu kan. Nah, jadi kalau kita tahu alasannya, jadi kita bisa merubah lah. Jadi kamu tuh emang nggak direstuin sekarang teh posisinya? Sekarang nah jadi ditodong. Enggak, saya mah ngomongnya ngomong panjang lebar, kamu tuh direstuin apa enggak? Kalau enggak ya ngomong, biar nanti saya kasih saran gitu. Ya masih proses Mang. Jadi tapi ada tanda-tanda ke arah situ tidak direstui gitu. Ya kayaknya, tapi ya bisa. Aja kamu ngomongnya jangan kagok gitu sih, ngomong aja dah, biarin tuh nanti. Biar kan ini juga bacotan kita. Ini juga bacotan. Menggali lebih dalam aja. Lah, ya kan memang begitu awalnya, kita sepakat begitu. Gimana terusin tadi? Ya kan terkadang nih Mang, sebagian orang tua gitu kan, apalagi orang tua yang kadang pemikirannya kolot gitu ya. Dan di negara kita tuh kadang banyak beberapa pekerjaan gitu, profesi yang benar-benar didam-damkan calon mertua gitu. Iya, benar. Nah, jadi pengen anak ceweknya, pengen coba kamu sama
sama ini yang berseragam. Nah, yang berseragam itu kan kelihatannya lebih gagah. Oh, jadi poinnya derajat keluarga. Gitu. Oh, jadi poinnya jadi orang tua pacar kamu itu pengennya anaknya dikawinkan atau dijodohkan dengan orang tentara ya. Tentara atau polisi. Begitu kan maksudnya? Ngomong aja gitu aja udah enggak apa-apa. Polisi. Karena ya, kamu kan karena aja mungkin beberapa orang banyak yang ngalamin gitu. Ya, iya. Ini mah kan ke kamu. Jadi memang intinya si orang tua perempuan itu pengennya punya calon pendamping anaknya itu dari institusi kan. Kebanyakan sih. Beberapa sebagian. Tapi karena kamu di sana tukang masak jadi nggak mau gitu kan? Nah, bisa jadi. Oh, iya. Gitulah. Jadi kalau misalnya kayak begitu gini ya. Susah untuk merubah pola pikir orang tua yang memang berpikiran seperti kayak begitu. Karena kalaupun itu berhasil dijalankan, kita harus banyak berjuang, dilebihin sedikit lah gitu. Banyak tapi dilebihin lagi gitu. Karena untuk menunjukkan bahwa ya lo juga nggak harus mesti sama tentara dan polisi gitu loh. Menjodohkan gue juga mampu untuk menjadi seperti kayak begitu. Tapi kan yang terkadang yang jadi persoalan di orang tua itu yang tadi lo bilang bahwa dia ingin melihat anaknya lebih memperbaiki apa tadi teh bilangnya memperbaiki keturunan. Goblok memperbaiki keturunan. Goblok kan udah gue bilang nggak jelek-jelek amat sih si Wendy juga. Jadi ini ya istilahnya mengangkat nama keluarga gitu. Susah, memang susah. Cuman kalau misalkan kita nggak stop sampai di situ, bisa aja sih gitu. Apa sih yang tidak mungkin di dunia ini, di kehidupan ini gitu. Ketika lo memang gaspol aja udah. Yang penting lo tunjukkan bahwa gue bisa mengangkat, menjaga. Ini kalimatnya gini, gue bisa mengangkat nama keluarga lo tanpa jadi apa yang lo mau. Iya, nah gitu maksudnya. Tanpa harus menjadi anggota militer. Ya mau kan maksudnya nggak usah militer, kayak tertuju gitu aja. Militer ini kan kita polisi secara umum yang terjadi di Indonesia biasanya gitu ya maksudnya makanya sama ini buat tadi lebih pula bisa jadi saya bisa mengangkat nama keluarga Anda dengan tidak jadi tapi saya nggak harus jadi apa yang kalian mau. Iya benar. Aing nggak nyebutin militer itu kan sebagai contoh. Enggak, sebenarnya jangan terlalu nyebutin Indonesia lah. Indonesia itu terlalu besar. Saya aja gitu. Kenapa sih gitu ngomong gitu? Itu kan lebih enak. Ya, banyak. Karena itu pun terjadi di beberapa teman gue ada militer itu ya. Nah, dijodohin. Tapi karena memang tekad bulat tekad bulat apa toket bulat saya ngomong ya tekad kayaknya. Tekad bulat Trapesium sih yang saya. Kenapa nggak jajaran genjang yang begitu-begitu? Goblok. Nah, tapi karena memang tekad bulatnya dia memang nggak mau si anaknya ini, teman gue ini, ya akhirnya dia ya pokoknya begitulah. Dia menjalankan atau lari dari keluarganya, dari keluarganya dan pacaran hingga menikah sekarang punya anak 1. Nah itu dari latar belakang itu. Dia nggak mau. Tapi si perempuannya udah gaspol, nggak mau gue sama tentara. Akhirnya dia karyawan swasta lah kerjanya gitu. Dan dia baik-baik aja sekarang sama orang tuanya kok. Tapi alasan yang kuat orang tua menikahi anaknya pengen menikah dengan bukan anggota, sebutnya apa sih yang kayak gitu tadi? Ya udah aja ngomong aja tentara atau polisi, kenapa sih kita mah nggak institusi? Ya tahu tentara atau polisi. Nah, secara instansi pemerintahan. Nah, instansi pemerintahan. Institusi. Institusi teh kalau misalkan mata ketiga kalian kayak si Eng udah kebuka, itu melihat itu intuisi goblok. Pada serius begitu sih anjing. Bingung aing. Ya, pokoknya mau alasan kuat kenapa orang tua menikahi pengen laki nikah sama tentara atau nikah sama polisi. Ada itu yang menguatkan juga latar belakang dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya ada yang militer, ada yang polisi juga. Yeah. Oh, jadi itu tuh udah jadi budaya gitu. Jadi misalnya militer, orang tua pacar kamu tentara. Iya, enggak juga gimana? Oh, saya tahu orang tua pacar kamu tentara. Ya memang ada yang kayak begitu sih. Ada. Maksudnya jadi, ada, cuman kan enggak selalu ya. Ada yang sandi tentara dia punya anak. Ada yang udah kayak kamu mau nikah dengan pilihan kamu. Ya kalau bapak pengennya sih kalau papa aing nyebut papa kayak. Kalau papa sih pengennya kamu ya
sama tentara lagi aja. Cuma kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Oh, kalau itu betul keluarga demokratis ya, maksudnya memberikan pilihan ya, bebas. Demokratis, berpikirnya luas lah ya udah, apa ya? Gimana pilihan kamu karena bapak tidak bisa memaksakan gitu macam ada yang kayak itu. Ada juga yang petengkeun kudu kawin jeung polisi atau tentara gitu kan. Ya, tentara, polisi segala macam. Tapi ini kenapa jadi terkesan memojokkan saya gitu? Enggak memojokkan. Kamu tuh kenapa sih? Oh, ya kan saya cuma berpartisipasi membahas gitu. Iya, bukan partisipasi kan. Kan makanya saya mengundang Anda ke sini tuh kayaknya sih yang saya lihat Anda punya background tentang masalah ini gitu, restoran. Sebenarnya ya. Sebenarnya Anda punya background tentara juga, Wen, sebenarnya. Anda punya background menjadi seorang tentara. Ya, gitu. Nah, ada beberapa faktor lain yang tadi gue bilang bahwa memang kalau misalkan lu udah gaspol, nggak gaspol we gitu. Tunjukin aja. Nggak harus selalu dengan militer atau dengan kepolisian. Gue pun bisa untuk mengangkat harkat martabat keluarganya, itu bisa gitu. Lawakna OPJ pisan anjing. Tapi cabur. Tapi gini kan, beberapa orang tua tuh punya kualifikasi gitu. Kayak gimana calon buat anaknya gitu kan. Nah, biasanya mereka tuh ngelihatnya dari sisi apa? Dari sisi misalnya gaji gitu kan. Kalau orang tua kolot, bukan orang tua kolot sih. Siapa yang mau anaknya melarat anjing? Iya, emang apalagi cewek anaknya misalkan siapa yang mau nikahin sama anjing sama cowok yang anjing misalkan beli makan pun nggak bisa nggak kemana. Makanya kan salah satu faktor utama. Kalau dari sisi nominal gaji, nah kalau dibandingin sama itu, terus saya kerja di sini. Iya, tapi itu ada salah satu faktor. Curhat deh anjing. Makin yakin curhat deh dijodohkan jeung tentara. Curhat deh anjing. Keceplosan curhat deh. 15 nih. 15. Kalau misalkan dari gua lah ya, misalkan di sisi pandangan gua gitu, dari sudut pandang gua, melihat orang tua ini begini. Tidak selalu faktor pendapatan atau misalkan masalah ekonomi ya. Kadang-kadang orang tua punya insting yang lebih untuk melihat anaknya, kayaknya lo nggak cocok nih sama ini, atau misalkan lo cocoknya sama ini gitu. Nah, ada insting dari orang tua itu yang memang kadang-kadang nggak bisa kita sangkal, itu bahwa nyata gitu maksudnya. Kadang-kadang anak-anaknya ini sok nonton karena kekeh menjalankan nggak nurut gitu. Ada yang begitu, ada yang memang patuh banget sama orang tua. Tapi ketika nanti terjadi, apa yang udah dikasih tahu sama orang tuanya, bahwa lu gak cocok sama yang ini, misalkan gitu. Ya itu biasa, dan namanya juga menyesal mah pasti belakangan gitu kan ya. Dipoyok beak, kolot namun misalkan kamu gak cocok, terus maksudnya anjing dipoyok beak. Benar. Kalau kan cek aing naon gitu ya, bahasa kayak begitu. Tapi seharusnya, kalau misalkan dengan keadaan seperti kayak begitu, anak pun harus bisa ngakalin orang tua ya, dalam artian ngakalin orang tua teh dia iyahin dulu aja, walaupun tidak kehatian teh tidak sejiwa lah jika bahasanya mah gitu, tidak sejiwa dengan apa yang dia inginkan sebenarnya gitu. Nah, nggak ada masalah kalau masalah itu, cuman yang terpenting kita bisa mencari atau mengakali, yang tadi gue bilang, mengakali hati orang tua supaya bisa luluh gitu sama keinginan kita. Nah, kalau memang itu keinginannya positif ya, dan pasti orang tua pun nggak mungkin lah. Kalau misalkan keinginannya goblok diturutan mah mau mungkin lah gitu. Berarti lo harus pinter-pinternya lo, Wen. Pinter-pinternya lo merayu. Ya entah lo belikan tank baja misalkan dari Amerika, atau misalkan helikopter kirimkan ke sana gitu. Berarti yang berbau-bau militer gitu. Ya. Tadi kalau belikan M4 senjata. M4 atau minta AR5 atau kirimkan ke itu. Nah, tapi restu orang tua itu sebenarnya nggak mesti, itu kan maksudnya kita ngobrol yang tadi kita obrolin teh itu itu adalah yang kita obrolin itu tentang masalah jenjang, yang maksudnya tentang restu orang tua itu kayak ke jenjang yang lebih serius. Iya. Ya kan? Ya, yang kita tahu minta. Cuma ada beberapa orang tua yang baru pacaran pun orang tuanya nggak setuju. Orang tuanya kurang ini jangan semua yang ini. Banyak. Ada yang kayak gitu banyak. Kamu pengalaman saya ya. Kamu pernah nggak disetujuin gitu? Pernah gitu? Pernah. Saha datang ku aing didatangan kolotna goblok balanis gitu. Nenek sayang nggak mau kemarin baru story.
neneknya. Lihat nih, saya nggak tenang nih, saya. Kan gue mau ngomong orang tua ceweknya, bukan nenek lo, bencong. Orang tua cewek itu nggak pernah nggak ada yang nggak setuju sama Dio. Wah, belum. Iyalah. Selalu setuju. Sampai sekarang belum, alhamdulillah. Sampai sekarang belum. Nah. Sama ini mah biasa aja sih ya. Nggak ngomongin. Ya, saya setuju nggak gitu. Cuman ya biasa aja. Gitu. Iya. Berarti balik lagi sebentar, belum masuk lagi si Wendy lagi. Tadi kita membahas belum beres ya. Ini mah gue sebagai orang tuanya. Kalau gue lebih cenderung membebaskan anak-anak untuk memilih. Nanti misalkan punya anak pun harusnya begitu ya. Harus belajar orang tua yang menjadi demokratis dalam keluarga gitu. Memberikan kebebasan untuk memilih selama itu baik untuk mereka. Apalagi gue punya anak cewek kan. Gue akan sering bercandain dia begini. Pokoknya nanti kamu kalau punya pacar, nanti ditatar dulu sama ayah sama kakak kamu. Kalau misalkan pacar kamu nggak suka bir, nggak boleh jadian, diherian gitu. Amer sabotol dulu. Amer, harus minum Amer dulu. Ditesnya ku Amer heula. Kalau nggak suka Amer, pergi dari sini. Ku aing mah gitu. Kamu ayah tidak menyetujui bahwa kalau kamu punya pacar tidak suka minum Amer, pergi kamu. Wah, gitu kurang. Aing mah gitu. Halo. Dulu datang kan aing langsung kieu. Si Atuy mau kabogona. Suka minum kamu ya? Hah? Enggak suka minum. Pergi anjing. Nggak minum. Pergi anjing. Ngapain datang ke sini kagak minum? Enak banget gitu kan. Tapi yang suka dulu anjing. Suka minum kamu? Kelihatan nih mata kamu. Enggak, saya nggak suka minum. Kalau pergi itu yang lain tuh. Pas datang saya cuma minum air mineral aja om. Apa bedanya kamu sama kambing minum air mineral? Pergi kamu anjing. Aing langsung gitu. Kambing loh, nggak ada yang minum Amer kan? Anjing juga nggak ada. Iya. Tidak sampai kayak kucing. Nah, gitu. Pergi kamu. Ya kalau dari sudut pandang gue akan selalu membebaskan anak-anak untuk memilih ya. Sama kayak ibunya Dio pun begitu mungkin. Ibu mereka lebih nggak tahu ya kalau misalkan perempuan sama perempuan mah akan lebih kritis untuk melihat pasangan. Tapi ada juga yang enggak sih. Lebih memilah-milih. Kalau gua yang biasa sering diceritakan bahwa bapaknya galak gitu kan ya, bapaknya galak mereka ngapel. Kalau gua sih nggak seperti itu. Dan kalian buat calon-calonnya Dio dan calon anak cewek gua tenang. Kalau gua sih bisa disogok, kalem ya. Yang penting mah Jack Dio. Itu. $20 biar kasih patron. Anjing patron gua bahaya anjing. Oke, masuk lagi ke si Wendy. Sekarang udah berapa lama kamu menjalani hubungan? Ada ya, Ran? Enggak, di spesifikin dulu. Anda berapa lama menjalani hubungan tanpa restu orang tua? Baru ketahuan. Baru ketahuan, boy. Baru ketahuan, kamu baru tahu ya ternyata. Udah berapa lama? Ya, udah cukup lama lah. Baru ya hampir bulan. Hampir 1 tahun lah. 8 bulan, 4 bulan lagi. Tapi kamu jangan ngomong. Baru setengah dari aing, usah sombong. Tapi kamu belum pernah ketemu sama orang tuanya kan? Belum. Makanya biasanya ini tuh pengalaman pertama. Enggak. Kalau berdasarkan pengalaman gua gitu kan. Kalau dengan yang dulu setiap berkunjung ke orang tua cewek, itu pasti first impression dari mereka tuh positif gitu. Jadi kelihatannya kan saya kan kayak anak baik gitu kan. Iya. Kayak anak baik. Kayak anak baik. Iya, iya. Mungkin karena belum ketemu, jadi belum betul. tahu aslinya ya. gitu. Berarti kan. kita nggak boleh berburuk hati ya, berburuk sangka. Siapa tahu nanti kamu ada kesempatan, kamu bertemu. Kalau misalnya kamu nggak berani, bawa saya nanti yang ngomong. Saya nanti ngaku kakak kamu. Lawyer. Masalah bacot mah kalem lah. Kalau misalkan nggak bisa ngebacot, gue nggak akan buat acara bacotan cinta. Ya yuk, kita mah bacotin semua pokoknya. Nah, kan bintang ngebacot tuh kalau lagi. Aku bermantel, ini ngelakuinnya jadi gini. Teorinya aja dong. Iya. Nah jadi gini. Kalau dengan waktu 6 bulan itu terlalu singkat kita untuk memutuskan bahwa si orang tua ini tidak merestui ya. Jadi kita juga tinggal boleh berburuk sangka, apalagi memang lo pun belum ketemu secara fisik gitu ya. Masih ada kesempatan lah. Iya, masih lega. Tapi lo juga jangan terlalu lama juga di sana, nanti tetap aja nanti jodohnya ditenterai lagi loh. Ditenterai lagi. Sama tentara lagi dijodohinnya. Mau nggak mau harus pulang dulu. Nggak tahu siapa sih yang tentara? Nggak, karena ini biasanya ya, kalau misalkan gini, lo belum ketemu, lo kerja jauh kan. Nanti ketika lo datang ke Indonesia, lo balik ke Indonesia, pasti mana yang ditanyaan? Apa ya, bahasa Indonesia ditanyain kapan mau nikahin anak ibu, misalkan, kapan mau nikahin anak bapak. Lo harus mempersiapkan itu sih ya.
pasti akan begitu. Karena lo jauh. Lo kan gak pernah ketemu gitu. Umur juga. Ya anggaplah si Wendy umur sabaraha sih 30, sabaraha Wen? 25. Hah? Anjing 27, 26. Ya anggap lo 3 tahun lagi lo bisa meyakinkan bahwa ya oke lah. Misalkan kalau misalkan tahun depan lo balik, berarti ya mungkin 3 tahun lagi ya. Kayak tadi yang udah kita bahas tadi, ya janganlah melihat dari status sosial atau janganlah meremehkan seseorang gitu. Janganlah merendahkan seseorang karena ya kita nggak tahu nasib seseorang bakal kayak gimana ke depannya gitu kan. Betul. Jadi ya itu janganlah melihat dari strata sosial, status sosial, pekerjaan dan pendidikan karena semuanya itu ya tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Apalagi masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah gaji kitanya juga dipermasalahkan. Ya itulah jangan melihat dari sisi itulah. Jadi biarkanlah anaknya memilih. Aduh, anjing kode dewa ya, kodifikasi saya mah geuleuh mainnya kode-kodean gitu anjing. Kalau nih apa pasti kabugain nonton. Iya. Oke, orang-orang mention dari Dio. Nah, sebentar dari yang muda nih, yang muda. Yang paling muda. Kalau dari yang muda-muda, untuk pasangan-pasangan yang sedang mengalami kejadian ini ya, orang tuanya tidak merestui hubungan kalian. Ada yang harus didengar dari ucapan orang tua. Ada yang sebenarnya omongan orang tua sebenarnya harus didengar, cuma disaring. Kira-kira oh ini kurang tepat nih, oh ini tepat nih, ada yang kayak gitu. Apapun yang orang tua bilang, dengerin aja dulu. Kalau misalkan kitanya masih batu, masih keras, ya udah jalanin aja dulu. Tapi nanti akhirnya lihat nih kejadian apa enggak. Jadi untuk yang sedang mengalami ini, mau orang tua tidak setuju segala macam, kalau kalian yang misalkan masih jatuh cinta, masih sayang sama pasangan kalian, ya udah jalanin dulu, biar waktu yang ngebuktiin. Aduh, biar waktu yang membuktikan ya. Biar waktu yang membuktikan. Apakah ucapan orang tua kalian benar atau tidak? Kalau tidak, baru kalian buktiin. Ini loh nggak benar. Apa yang mama, apa yang papa omongin ini nggak benar nih. Ini buktinya. Kalau misalnya benar, malu kalian. Anjing, mama udah bilang pasti gitu. Gitu. Siap dengan itu. Oke, kalau kalian mau dengerin orang tua ya dengerin aja. Jangan ikutin sarannya segala macam. Tapi harus ada jadi bahan yang jadiin pertimbangan. Iya. Ini loh, harus ada obrolan antara kalian dengan orang tua tuh. Gini loh, sebenarnya nggak gini, dia tuh nggak gini. Harus ada kayak gitu. Jadi coba masukin aja semuanya, saring tapi. Ya, kalau saran dari gua sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak sekarang, satu masih remaja, satu sudah mulai menjelang dewasa, titip pesan bahwa tidak semua restu orang tua itu jelek, ya. Atau misalkan kalian mengalami yang tadi seperti anak gua bilang lagi sedang mengalami tidak direstui orang tua, bisa boleh jadi kitanya yang kurang paham maksud dari orang tua kita seperti apa. Jadi jangan berasumsi buruk dulu, jangan beropini terlalu jauh. Coba cari tahu inginnya seperti apa sih gitu loh. Orang tua kita ini inginnya seperti apa. Kalau misalkan memang bisa diselesaikan secara adat, secara kekeluargaan selesaikan baik-baik. Karena anak dan orang tua itu kan sudah ikatan yang terlepas ya. Selalu terikat dengan orang tuanya walaupun berbeda pandangan, cara pandangnya berbeda. Tapi baiknya coba cari tahu dulu keinginan dari orang tua kita seperti apa. Apa sih yang orang tua kalian inginkan? Kalau misalkan memang itu jadi sesuatu yang positif buat kita, ikutin sarannya. Tapi kalau misalkan tidak, bicarakan baik-baik, kasih penjelasannya. Ini loh yang gue mau gitu loh. Maksud gue begini, seperti kayak begini. Dan selalu ingat tetap menghargai, menghormati dan sopan terhadap orang tua kita. Itu aja dari gue. Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Selamat siang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bacin. Share juga. Ya share juga boleh. Sampai ketemu. Orang-orang tua kalian share ke grup share juga. Share. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bacin, bacotan cinta anak bapak. Hatur nuhun. Dulu jam. Hatur nuhun.